Di Bali, ada seorang perempuan yang datang untuk menyucikan tubuhnya lewat diet buah. Tapi yang terjadi justru membuat tubuhnya berhenti bekerja selamanya. Perempuan ini percaya makan buah aja bisa membawa semacam pencerahan. Tapi beberapa hari kemudian dia ditemukan tidak bernyawa dalam sebuah resort. Dia percaya dia sedang melakukan detox, tapi dari dalam tubuhnya sedang rusak perlahan-lahan. Ini bukan kisah fiksi. Ini kisah nyata tentang bagaimana obsesi pada gaya hidup sehat bisa berujung pada tragedi. Ini adalah kisah tragis Carolina Kerzizak, wanita muda yang datang ke Bali untuk hidup lebih murni dan pulang hanya tinggal nama. Halo, saya Dr. Stefani. Saya seorang dokter spesialis forensik dan mediko-legal, dan saya belajar dari yang mati. Bulan Desember tahun 2024, ada seorang perempuan namanya Carolina Kerzizak datang ke Bali ke sebuah resort untuk liburan. Tapi ketika dia datang, semua staf hotel ngeliat nih, ada yang gak beres. Karena kondisinya Carolina itu benar-benar menyedihkan. Ketika dia datang, dia kelihatan seperti orang yang kekurangan gizi secara ekstrim. Matanya cekung dan tulang-tulangnya kelihatan banget menonjol di balik kulitnya. Bahkan nih, Carolina kelihatan kesulitan berjalan saking kayak kecapeannya gitu teman-teman. Kuku-kukunya berwarna kuningan, giginya tuh kelihatan mengalami kerusakan parah, dan tubuhnya jelas banget kekurangan gizi secara luar biasa. Dan Carolina bilang, kalau dia datang ke Bali itu mau melakukan semacam retreat spiritual dan menjalani gaya hidup sehat dan alami. Dan dia percaya nih, kalau Bali adalah tempat penyembuhan atau ya istilahnya healing place lah, untuk menyucikan tubuh dan juga pikiran semua orang di situ. Dan di Bali memang banyak komunitas yang mempraktekkan yoga, meditasi, dan juga raw food lifestyle. Raw food lifestyle ini adalah pola makan yang fokus ke makanan yang mentah dan alami. Makanannya nggak dimasak atau diproses di atas suhu 40 derajat Celcius. Nah, penganutnya percaya kalau makanan mentah mengandung enzim kehidupan yang membantu pencernaan dan juga penyembuhan tubuh dari berbagai macam penyakit. Dan semua makanan yang mereka makan hanya diolah dengan cara di blender, di jus, difermentasi, atau dikeringkan dengan suhu rendah. Pokoknya gak ada tuh konsumsi gula, tepung olahan, dan semua makanan yang dimasak. Makanan utama yang dikonsumsi antara lain nih, buah-buahan, sayuran, kacang-kacangan, kadang-kadang juga madu atau minyak zaitun. Tapi ada juga sih yang masih mengkonsumsi ikan mentah, daging fermentasi, dan telur mentah. Pada kasus Carolina, dia menganut raw food lifestyle tipe fruitarian. Jadi sejak umur 18 tahun, sekitar tahun 2015, Carolina hanya makan buah-buahan mentah. Sesekali makan kacang atau minum air kelapa. Dan cuman itu aja, nggak ada yang lain. Di satu sisi, memang makanan yang dia konsumsi itu kayak vitamin, mineral, dan juga antioksidan. Tapi karena Carolina nggak makan daging sama sekali, resikonya juga nggak kalah serius. Dia mengalami kekurangan protein, menyebabkan hilangnya massa otot tubuhnya dan juga gangguan fungsi organ. Selain itu, defisiensi vitamin B12, zat besi, kalsium, dan juga zinc. Akibatnya terjadilah nih anemia, osteoporosis, sampai gangguan saraf. Carolina juga kekurangan lemak sehat seperti omega 3. Akibatnya terjadi gangguan hormon, kulit kering, penurunan daya tahan tubuh. Dan pasti terjadilah gangguan pencernaan gara-gara asupan serat mentahnya terlalu tinggi. Terjadilah resiko infeksi bakteri dari makanan mentah yang gak dia masak. Antara lain bakteri E. coli, salmonella, dan lain-lain. Gara-gara tadi semua makanan gak ada yang boleh dimasak di atas suhu 40 derajat Celcius. Gara-gara dilakukan tanpa perencanaan yang matang, apalagi konsultasi sama ahli gizi, terjadilah malnutrisi kronis. Ya, dan ini terjadi sama Carolina. Nah, bayangannya teman-teman, Carolina mengikuti diet ini secara sembarangan dan benar-benar ya seenak dirinya sendiri. Pokoknya yang dia rasa baik itu yang dia lakukan. Dan ini terjadi selama bertahun-tahun. Dia menjalani gaya hidup semacam ini. Dan alasan utama Carolina datang ke Bali karena dia merasa nih, Bali adalah tempat yang pas untuk menjalani gaya hidupnya.
Seperti kita tahu, Indonesia itu punya banyak banget pilihan buah-buahan tropis yang berlimpah ruah. Dan di Bali, banyak orang yang posting gaya hidup wellness di media sosial mereka. Yoga, meditasi, veganisme, dan banyak banget orang dengan gaya hidup mirip Carolina di Bali. Padahal ketika datang, kondisi Carolina sudah sangat-sangat lemah. Sampai staf hotelnya tuh semua pada cemas. Ini orang kenapa? Bahkan nih, staf hotel ada yang menawari Carolina untuk mendapatkan pertolongan medis. Tapi udah ditebak, Carolina menolak. Carolina bilang kepada staf hotel, gak usah khawatir, yang saya alami ini adalah bagian dari proses detoksifikasi tubuh saya. Proses pembersihan tubuh saya dari racun-racun yang masih ada. Padahal udah jelas banget kan, tubuhnya tuh pelan-pelan mulai rusak karena pola makannya ekstrim. Dan sehari-hari, Carolina hanya minta layanan makanan yang terdiri dari buah-buahan. Dia cuma makan buah segar seperti pepaya, semangka, mangga, pisang, dan kelapa. Gak ada tuh yang namanya sayur, biji-bijian, kacang-kacangan, apalagi super protein seperti telur, atau malah tempe dia gak mau. Dia sama sekali gak menggunakan minyak, garam, maupun makanan yang dimasak sama sekali. Bayangin, walaupun sebenarnya dia bisa makan tempe, tahu dia sama sekali menolak. Dia juga melakukan yoga ringan dan meditasi setiap pagi. Tapi semakin lama kelihatannya terlalu lemah untuk melanjutkan rutinitas tersebut. Padahal namanya yoga, meditasi itu kan sebenarnya ringan. Dan saking lemahnya dia udah gak kuat lagi. Menurut keterangan staf resort, Carolina tuh jarang banget keluar kamar. Sering kelihatan duduk di balkon ngeliatin alam, kelihatan lemah tapi wajahnya kok kayak tenang ya. Beberapa hari kemudian staf hotel ketok-ketok pintu kamar untuk mengantarkan buah-buahan pesanannya Carolina. Tapi sama sekali gak ada jawaban dari dalam kamar. Dan ketika mereka membuka pintu kamar, mereka lihat Carolina sudah gak bernyawa. Dalam kondisi tubuhnya sangat kurus. Bayangin aja, berat tubuhnya hanya 22 kg. Dan laporan menyebutnya tuh kondisinya tuh ya, kulit yang kering, otot-otot yang mengkerut, tampak ada tanda dehidrasi berat. Semua ciri malnutrisi kronis dan kegagalan organ akibat diet yang sangat ekstrim. Pihak yang berwenang di Bali melakukan pemeriksaan standar dan gak menemukan adanya tanda-tanda kekerasan. Dan penyebab Carolina kehilangan nyawanya adalah kegagalan multi organ karena kurangan nutrisi dan juga elektrolit atau mineral. Jasad Carolina pun dibawa ke tanah kelahirannya untuk kemudian dimakamkan. Udah pasti orang tua, teman-temannya bener-bener syok. Mereka bilang, Carolina tuh sudah berkali-kali diingatkan kalau pola makan yang dia anut itu sama sekali nggak sehat dan malah berbahaya buat kesehatannya. Kata orang tua Carolina, sejak kuliah dia tuh mulai tertarik pada pola makan sehat dan gaya hidup clean eating, makan yang bersih. Awalnya vegetarian, kemudian berubah ke vegan. Kalau vegetarian itu masih mengkonsumsi makanan yang berasal dari hewan tanpa menghilangkan nyawa hewan tersebut. Seperti telur, susu, keju, atau madu. Tergantung dari jenisnya. Sementara kalau vegan itu sama sekali nggak mengkonsumsi produk hewani dalam bentuk apapun. Termasuk nggak makan telur, susu, gelatin, madu, dan lain-lain. Carolina tuh sering banget membagikan kutipan, kata-kata, juga foto makanan sehat di media sosialnya. Dia menulis tentang makanan sebagai energi murni dan makanan yang beri semacam cahaya pada tubuh. Dalam beberapa wawancara yang dikutip dari teman-temannya, Carolina bilang bahwa makanan modern itu sudah membuat manusia menjadi kotor dan juga malas. Intinya nggak sehat. Carolina juga mulai mengikuti akun-akun influencer yang bilang tentang konsep detox tubuh, purifikasi spiritual melalui makanan yang alami, tanpa konsultasi pada ahlinya. Setelah beberapa tahun menjadi vegan, Carolina merasa kok tubuhnya masih berat ya, kok belum sepenuhnya bersih ya. Dia mulai percaya teman-teman kalau memasak makanan akan menghancurkan enzim kehidupan dan menghalangi energi alamiah untuk masuk ke dalam tubuhnya. Mulailah dia beralih ke pola makanan raw vegan, hanya mengkonsumsi buah dan juga sayur mentah. Di fase ini dia aktif di forum daring atau online dan juga grup yoga Eropa yang menganggap raw veganism sebagai jalan menuju pencerahan tubuh dan juga jiwa. Dia yakin nih, pola makan makanan mentah membuat pikiran lebih jernih meskipun mulai kehilangan berat badan secara drastis. Teman-teman dekatnya mulai menyebut Carolina mulai obsesif dengan kemurnian. Terobsesi banget, pokoknya makanan saya harus murni. Saking terobsesinya nih, Carolina merasa bersalah kalau makanan dia makan itu dimasak, bahkan sekedar rebusan sayur pun dia merasa bersalah. Dia bilang nih, ini pasti enzimnya ada yang hilang, gizinya ada yang hilang, makannya sudah gak murni. Ya, segitu ekstrimnya. Dan setelah pandemi, Carolina mengalami fase pencarian makna hidup dan keseimbangan secara mental.
Mulai dari tertarik pada yoga, meditasi, dan ide tentang tubuh sebagai wadah energi yang murni. Di lingkungan wellness banyak banget guru spiritual yang mengajarkan bahwa semakin sedikit makanan dikonsumsi, semakin tinggi kesadaran diri. Istilahnya less food, more light. Dan disinilah Carolina mulai mengaitkan rasa lapar, rasa lemahnya, itu sebagai proses penyembuhan dari racun masa lalu. Mulai dari transisi menjadi fruitarianism, dan itu terjadi sangat cepat. Dan gak lagi hanya pola makan, tapi juga keyakinan hidupnya Carolina. Sekitar tahun 2023, Carolina mengenal komunitas online fruitarian living dari influencer yang tinggal di Bali dan juga Thailand. Mereka mempromosikan di fruitarianism sebagai puncak evolusi dari veganisme. Mereka hanya makan buah tanpa biji-bijian alias kacang-kacangan, tanpa garam, tanpa minyak, pokoknya 100% hanya makan buah. Carolina ikut seminar online tentang living on light energy dan membaca berbagai macam buku tentang detoksifikasi melalui makan buah selama 30 hari. Dan puncaknya, waktu Carolina memutuskan pindah ke Bali untuk menyembuhkan tubuh dan hidup di bawah cahaya matahari. Dia tinggal di sebuah resort menyediakan fasilitas untuk para praktisi yoga dan juga raw food detox. Disinilah dia mulai total menjadi seorang fruitarian, hanya makan buah mentah tanpa tambahan apapun. Dan sampai akhirnya tubuhnya nggak bisa bertahan sama sekali. Teman-teman, dari sudut pandang dokter forensik, perjalanan Carolina menunjukkan pola gangguan makan yang terselubung. Istilahnya ortoreksia nervosa, obsesi terhadap makanan sehat yang berujung pada malnutrisi. Dia nggak punya keinginan untuk kurus seperti anoreksia tipe biasa, hanya ingin makan segala sesuatu yang murni demi kebaikan tubuhnya. Mekanisme psikologis yang bekerja dalam pikiran Carolina adalah purity control. Rasa bersalah sangat ekstrim kalau menyimpang dari pola yang dianggap suci. Kayak tadi, bayangin makan sayuran rebus aja dia merasa bersalah. Tanpa pengawasan medis dan sosial, tindakan ini bisa berubah menjadi penyiksaan diri secara perlahan-lahan. Sengaja buat tubuh merasa lapar dengan alasan ingin memurnikan tubuh. Para ahli gizi dari Mayo Clinic juga Harvard itu sempat bilang seperti ini teman-teman. Makan banyak buah, makan banyak sayur itu baik, tapi tetap aja tubuh perlu keseimbangan gizi dari protein, lemak, dan juga mineral. Gak semua makanan lebih bergizi itu mentah. Beberapa justru lebih bermanfaat jika dimasak seperti wortel contohnya. Dan yang pasti kombinasikan makanan mentah dan matang agar tubuh mendapat gizi lengkap tanpa kekurangan zat-zat yang penting. Pastikan nih harus ada sumber protein walaupun itu nabati seperti kacang, tempe, tahu, dan tambahkan suplemen B12 kalau perlu. Gunakan cara masak yang lembut seperti mengukus supaya vitamin nggak banyak yang hilang. Tambahkan juga garam dan mineral secukupnya untuk menjaga keseimbangan elektrolit di tubuh kita. Dan yang paling penting, jadwalkan pola makan makanan nabati dengan akal sehat, fleksibel, bervariasi, dan tetap diawasi oleh ahli gizi. Tapi sayangnya Carolina nggak peduli dengan pendapat para ahli. Separah apa dia ingin merusak tubuhnya Carolina? Gara-gara hanya makan buah, tubuh Carolina nggak mendapat cukup gizi yang penting seperti protein, lemak, mineral, jelas nggak ada asupannya sama sekali. Tanpa protein, tubuh nggak bisa memperbaiki jaringan dan buat otot-otot yang baru misalkan ada kerusakan. Sehingga badannya semakin lemah dan juga mudah capek. Ketika kehabisan energi dari makanan, tubuh Carolina mulai memakan ototnya sendiri untuk bisa bertahan hidup. Karena nggak ada lemak yang cukup, hormon-hormon tubuhnya menjadi nggak seimbang. Membuat dia lemas, nggak punya tenaga, dan udah pasti nih, jadwal datang bulannya pasti berantakan. Dia kekurangan zat besi dan vitamin yang harusnya bisa membantu membawa oksigen melalui cairan tubuh, sehingga kulitnya pucat dan napasnya mulai terengah-engah. Kadar vitamin D dan kalsium di tubuhnya juga turut-turut teman-teman, gara-gara gak ada makanan sumber kalsium seperti susu, ikan, kacang, dan ini menyebabkan tulang-tulangnya jadi sangat rapuh. Kok diibaratkan seperti kaca, mudah banget rusak. Dan tubuh yang kekurangan kalsium mengambil cadangan kalsium dari tulang, membuat tulangnya keropos dan mengalami nyeri di persendian. Tulang yang kehilangan kepadatan membuat tubuh mudah pegel dan patah hanya gara-gara tekanan yang sangat ringan. Gara-gara kekurangan protein dan juga vitamin C, gusi dan jaringan penyangga giginya semakin lemah, sehingga giginya rusak dan juga mudah copot. Kadar gula alami yang tinggi dari buah menyebabkan tubuhnya sering kekurangan energi secara tiba-tiba. Gara-gara kadar gulanya bisa naik cepat-cepat dan kemudian anjlok tiba-tiba.
Tanpa adanya garam dan mineral seperti natrium dan kalium, jantung dan ototnya bekerja lebih lambat. Dan kadang-kadang jantungnya berdetak gak teratur. Kuku yang menguning itu muncul karena tubuh kekurangan zat pembentuk kuku namanya keratin. Dan cairan tubuhnya gak cukup bawa oksigen ke ujung-ujung jari. Warna kuning pada kukunya juga menandakan aliran cairan tubuhnya itu sangat-sangat buruk. Karena tensinya terlalu rendah. Kulitnya jadi kering, mudah pecah gara-gara tubuh kehilangan lemak alami yang berfungsi sebagai pelindung kulit. Terus yang mana kekurangan cairan, kekurangan garam buat tubuhnya dehidrasi berat, dan ginjalnya otomatis bekerja sangat keras sampai akhirnya rusak. Hati atau heparin juga gak mampu membersihkan racun tubuh dengan baik, menyebabkan rasa mual dan juga lemas terus-menerus. Pembuluhnya jadi rapuh sehingga mudah memar walaupun tanpa benturan yang keras. Kekebalan tubuhnya udah pasti menurun secara drastis sehingga mudah tersangkut infeksi ringan yang makin perburuk kondisi tubuhnya. Metabolisme tubuhnya semakin melambat karena hormon tiroid nggak bisa bekerja dengan baik gara-gara kekurangan gizi tadi. Dan semua gangguan ini akhirnya buat jantung, ginjal, hati, juga berbagai macam organ vital lainnya nggak sanggup lagi bekerja. Sehingga terjadilah gagalan organ yang berujung pada hilangnya nyawa. Bayangin teman-teman, pola hidup yang katanya detox itu sebenarnya malah membuat tubuhnya pelan-pelan kehilangan kemampuan untuk bertahan hidup. Awalnya cuma kelelahan ringan, berlanjut pada kerusakan jaringan sampai berujung pada organ yang berhenti bekerja secara permanen. Teman-teman, saya ingatkan ya, gaya hidup sehat itu nggak boleh jalankan sampai mengorbankan keselamatan kita sendiri. Dan tubuh itu perlu keseimbangan, bukan penyiksaan dengan dalih kemurnian tubuh. Dan saya pesan jangan percaya sepenuhnya pada tren apalagi komunitas daring tanpa bimbingan ahli gizi dan juga dokter. Dan yang namanya mencintai diri sendiri berarti beri tubuh kita tuh makanan, istirahat dan perawatan yang cukup, bukan menahan tubuh kita dari kebutuhan dasar. Hidup sehat yang sejati bukan tentang seberapa sedikit kita makan, tapi seberapa bijak kita menjaga tubuh yang kita miliki.